Inilah salah satu bukti bahayanya keasbunan pemerintah kita, teman-teman. Aku pertama harus berhati-hati dulu dalam membahas kasus ini, karena udah terbukti ada korbannya. Tapi kenapa asbunnya pemerintah kita itu berbahaya? Ya, bisa kita lihat sendiri ya, yang komunikasinya asbun siapa, yang ditangkap siapa. Oke, aku setuju bahwa pembuat hoaks atau pembuat gaduh itu harus diamankan. Tapi rasanya aneh sekali ketika suatu reaksi dari sebuah aksi itu malah dikriminalisasi. Jadi ibaratnya gini, ada orang nih membakar rumah, terus kemudian jadi kebakaran, semua orang panik, dan ada satu orang atau ada beberapa orang yang teriak kebakaran. Waktu penyelidikan, yang justru ditangkap adalah orang yang teriak ini, bukan yang jelas-jelas membakar rumah. Aneh kan? Kebakarannya ada, buktinya jelas, semua orang lihat, tapi yang ditangkap adalah orang yang berteriak kebakaran, dituduh menimbulkan kegaduhan. Coba, pikirkan secara logika coba. Nah, poinku di sini adalah, mau sampai kapan sih pemerintah kita tuh ngomongnya ngawur, komunikasinya ngawur? Mereka sebenarnya sadar nggak sih kalau mereka lah sebenarnya sumber kegaduhan itu? Maksudku, kalau tidak mau ada kegaduhan, ya jangan ngawur komunikasinya, jangan aneh kebijakannya. Simple kan? Ini lagi-lagi persoalannya adalah penegak hukum nggak taat hukum karena nggak ngerti hukum. 2 orang ditangkap terkait pidato Prabowo. Kompolnas ingatkan putusan MK, kegaduhan di ruang digital bukan pidana. Jadi putusan MK nomor 115 tahun 2024 terkait pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE mengenai kerusuhan. MK itu menegaskan arti kerusuhan yang dimaksud dalam pasal tersebut terbatas pada ruang fisik, tidak berlaku pada ruang digital. Proses pidana hanya dapat dilakukan bila menimbulkan kerusuhan secara fisik di tengah masyarakat. Kalau gaduh di internet, di kolom komentar medsos saja bisa dipidana, Prabowo tuh dipidana. Coba cek aja setiap kali pidato di kolom komentar tuh, gaduh semua itu, gaduhnya go internasional lagi. Masih di kota yang sama, oleh Polda yang sama, penyidik yang sama, dan pelapor yang sama dengan inisial FSS. Cuma beda akun, beda orang yang ditangkap. Kalau kasus yang pertama itu gara-gara konten video AI generate. Kali ini polisi tangkap 2 pengunggah konten soal Prabowo dan nuklir Iran. Jadi AYP ditangkap karena mengunggah konten di Threads dengan nama akun @ontel_kebagusan soal pidato Prabowo tentang nuklir Iran. Katanya nih ya, katanya AYP menyisipkan narasi provokatif nih. Main kedubes Iran, kalau butuh koordinat istana negara, please do not hesitate to contact us. Apa yang salah dengan caption ini coba? Apakah koordinat istana adalah rahasia negara? Lokasi istana adalah informasi publik, semua orang bisa lihat di map, bahkan di situs resmi sekretariat presiden. Lucunya lagi nih ya, dengan adanya unggahan tersebut, pelapor merasa dirugikan. Pelapor ini siapa anjir? FSS ini siapa? Dan menilai postingan itu mengancam keutuhan bangsa dan negara, sehingga berpotensi menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat loh. Yang bikin gaduh itu yang pidato, ayo laporin yang pidato koplak. Guys, menurutku ini berita gong banget. Beberapa hari lalu, Prabowo Subianto itu melakukan pidato dan bilang kalau Iran itu sudah punya senjata nuklir. Gak lama berselang dari pidato tersebut, Kedutaan Besar Iran di Indonesia memberikan statement tangkalan kalau Iran itu nggak punya senjata nuklir. Ada 2 hal paling enggak yang muncul dari pidato tersebut. Pertama, Prabowo Subianto melakukan tuduhan terhadap apa yang sebenarnya tidak Iran miliki. Dan yang kedua adalah ada potensi bahwa Prabowo Subianto memang menyebarkan berita hoaks di pidato resminya. Gongnya lagi adalah bukan Prabowo Subianto yang dipermasalahkan, tapi 2 rakyat Indonesia itu ditangkap karena mengomentari dan juga mengunggah ulang apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Gimana letak logikanya? Sakit. Ini lucu guys. 2 orang menjadi tersangka setelah mengunggah konten video soal pidato Prabowo yang menyebut nuklir di Iran. Yang pidato siapa dan yang dijadikan tersangka siapa? Ini aneh bin ajaib. Karena itu Pak Prabowo, dengar masukan dari rakyat Pak. Jangan terlalu doyan pidato Pak, biar nggak salah-salah ngomong. Contohnya sekarang Pak Prabowo yang pidato, tapi orang lain yang dijadikan tersangka. Ngencret udah jadinya negara ini. Ingat ya Pak Presiden, mulai sekarang istirahat pegang mic dulu Pak. Cuti dulu dari pidato-pidatonya Pak. Karena negara ini juga tidak akan maju cuma dengan pidato. Rakyat tidak akan sejahtera dengan hanya mendengar pidatonya Bapak. Yang ada Bapak yang pidato, tapi orang lain yang dijadikan tersangka. Bapak kalau pidato terus, nanti bisa-bisa Indonesia banjir rudal. Penghasutan yang dilakukan oleh tersangka dengan cara membuat konten di platform media sosial tadi dengan nama akun yaitu @ontel_kebagusan yang membuat terkait isu pernyataan Presiden Prabowo Subianto perihal program senjata nuklir Iran dengan narasi sebagai berikut. Kami bacakan ya. Kedubes Iran Jakarta melalui akun XSP Kedutaan merespon keras statement Prabowo Subianto tentang program senjata nuklir Iran. Iran menyatakan mereka tidak pernah memproduksi dan berpikiran untuk membuat senjata nuklir. Nah, kemudian dilanjut di sini, dan kedubes Iran kalau butuh koordinat istana negara,
do not hesitate to contact us. Dalam konten tersebut terdapat beberapa komentar atau lain. Jadi ada yang mengunggah, ada yang komen. Jadi di sini edukasinya, ketika mengunggah juga ada pasalnya, ya. Kemudian yang komen menghasut tidak pidana ini juga ada. Ada beberapa komen yang menjadi catatan kita yang nanti jadi tersangka, yaitu akun Besterap, ya. Di sini tertulis gak usah ribet-ribet, tungguin aja pas iring-iringan, dan juga nongol kepala tinggal sikat. Ya. Kemudian terdapat juga komentar dari akun @agam Kopi Bali, ya, jangan kasih koordinat di sana, itu punya rakyat. Kalau mau alamat rumah Kertanegara atau Hambalang saja, sekali tembak pasti bisa ngabisin satu kawan Netanyahu plus 6 bodi. Ya. Dengan adanya unggahan tersebut, pelapor merasa dirugikan dan menilai postingan tersebut mengancam keutuhan bangsa dan negara sehingga berpotensi menciptakan kegaduhan. Rekan sekalian, di sini tersangkanya satu ditetapkan inisial AYP, ya, usianya 49, karyawan swasta. Peran di sini yang memasuki unsur profesi hukum yang kita tetapkan yaitu tersangka melakukan editing dan mentransmisikan di media sosial terkait isu pernyataan Presiden Prabowo Subianto perihal program Pindah Ibu Irang, serta terdapat beberapa komentar berisi hasutan. Ya. Kemudian yang kedua adalah AF, ini usianya 40, karyawan swasta. Peran tersangka mengirimkan komentar di akun ontel_kebagusan dengan nada provokasi. Ya. Rekan sekalian, dari pemeriksaan ini penyidik telah memeriksa 2 orang saksi dan 4 orang ahli juga sama, yaitu ahli bahasa, ahli ITE dan ahli sosiologi hukum serta ahli pidana. Untuk barang bukti di sini ada 1 pudel tangkapan layar akun RIP, ya. Kemudian Mahkamah Konstitusi, MK, memutuskan bahwa ketentuan pencemaran nama baik dalam pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 UU ITE tidak dapat dikenakan terhadap kritik yang ditujukan kepada pejabat publik, institusi pemerintah, maupun jabatan. Putusan ini lahir dari gugatan aktivis lingkungan Daniel Fritz Maurits Tangkilisan dan dipandang sebagai langkah penting dalam melindungi kebebasan berekspresi. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mula Warman, Herdian Hamzah, menegaskan bahwa pejabat publik dan institusi adalah entitas yang sah untuk dikritik dan tidak seharusnya dilindungi dari kritik dalam konteks jabatan mereka. Selain itu, MK juga membatalkan penggunaan istilah kerusuhan dalam pasal 28 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 UU ITE jika diartikan dalam konteks ruang digital. Istilah tersebut kini hanya dapat dimaknai sebagai gangguan terhadap ketertiban umum di ruang fisik. Putusan ini memperjelas batasan hukum dalam dunia digital dan menegaskan bahwa penyampaian pendapat di ruang siber tidak boleh dengan mudah dikriminalisasi, selama tidak menimbulkan gangguan nyata di ruang publik fisik. Buntut dari pidato Bapak Presiden Prabowo tempo hari terkait mengenai nuklir, ya kan, kedubes Iran sampai klarifikasi loh, ya, lu memang ya suka bikin huru hara kata gue, ya, suka banget bikin orang jantungan. Kesian loh jadinya mereka, merasa tertuduh, merasa terpojokkan akibat dari muncung yang gak bertanggung jawab, asal kowar-kowar, asal cuap-cuap tanpa pakai data kebenaran. Tuh dikomplain tuh kan, sampai klarifikasi loh, gara-gara Presiden of Republik ngasal pidato, ngasal ngomong, itu efeknya. Udah bener kata gua, itu ajudan lu atau apa namanya sekretariat ngasih tema pidato, ngasih draft pidato, malah nggak dipakai, lu ngawur kemana-mana. Heran gua. Mau lagi? Ntar lagi muncul tuh negara-negara yang lain, klarifikasi juga tuh, hanya gara-gara omongan ngasal seorang bapak. Gue malu gue jadi warga. Wahai warga netizen Indonesia, sudah bacakan pasti berita ini kan? Ada 2 orang warga negara Indonesia yang ditangkap oleh kepolisian terkait mengenai katanya tindak pidana penghasutan atas video Bapak Presiden Prabowo yang pidato tempo hari mengenai hal yang sensitif. Tahu kan ya? Tahu dong, masa nggak tahu? Yang bahkan sampai negara tertentu dia juga menyampaikan klarifikasi. Nah, kalau sudah begini siapa yang dirugikan? Jadi kata gua ya, oke, sebagai Bapak Presiden Kepala Negara Yombo, ikuti protokol kepresidenan, rangkaian pidato yang sudah disiapkan, please diikutin, jangan semaunya aja mengucapkan kata-kata yang kurang bijak, kurang bijaksana, ya kan? Jangan asal
apa ya, maksud gue jangan asal nyeplos. Harus tahu bapak itu presiden. Akhirnya orang kan jadi gemes, jadi geram. Ujung-ujungnya larinya ke tindak pidana. Ya kan, bapak tahu banyak rakyat Indonesia ini yang masih minim literasi, minim dengan masalah hukum. Jadi tolong lah ya, kalau berpidato agak sedikit dibenahi lah, kata gue ya, dibenahi. Oke, thank you. Saran dari rakyat kecilin loh pak. Dua orang netizen ditangkap setelah unggah konten terkait isu Pak Prabowo yang membicarakan soal nuklir Iran. Emang makin hari Indonesia tuh ada aja gebrakannya. Jujur aja gue nggak tahu bentuk konten dari dua orang tersangka ini tuh kayak gimana. Karena udah gue cari-cari tuh nggak ketemu. Pertanyaannya emang separah itu sampai harus ditangkap, sampai-sampai dijerat pasal Undang-Undang ITE dan juga KUHP dengan ancaman penjara selama 4 tahun dan juga denda sebanyak 200 juta rupiah. Ya kalau gue boleh saran, dibanding ngurusin kayak gini-gini, mendingan dijadiin bahan introspeksi, kurang-kurangin komunikasi blundernya. Lagian ngapain sampai ngurusin dapur negara lain, apalagi terkait isu-isu sensitif kayak nuklir.